Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi dinamika mata kuliah fisika terapan. Apa sih itu dinamika? Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari penyebab terjadinya gerak, yaitu gaya. Jika kinematika hanya membahas bagaimana suatu benda bergerak tanpa memperhatikan penyebabnya, maka dinamika menjelaskan mengapa benda tersebut dapat bergerak atau berubah kecepatannya. Dalam dinamika, kita mempelajari bagaimana gaya akan bekerja pada suatu benda dapat mempengaruhi keadaan geraknya. Apakah benda akan tetap diam, bergerak dengan kecepatan tetap, atau mengalami percepatan. Dalam fisika, terdapat 3 aturan yang dikenal sebagai hukum Newton. Hukum Newton menjelaskan bagaimana gaya dan gerak benda saling berhubungan. Prinsip mekanika klasik ini dikembangkan oleh Sir Isaac Newton pada abad ke-17. Yang pertama itu hukum 1 Newton. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ini juga disebut sebagai hukum inersia. Hukum 2 Newton. Hukum ini menjelaskan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan sebanding terbalik dengan massanya. Dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. Artinya semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar percepatannya. Tetapi semakin besar massa benda, semakin kecil percepatannya. F itu melambangkan gaya, M itu melambangkan massa, dan A sebagai percepatan. Selanjutnya adalah hukum 3 Newton. Hukum ini menyatakan bahwa setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Artinya, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar ke arah yang berlawanan. Selanjutnya adalah jenis-jenis gaya yang ada dalam dinamika. Yang pertama yaitu gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada setiap benda bermassa. Besarnya gaya berat bergantung pada massa benda dan percepatan gravitasi bumi. Dinyatakan dalam rumus W sama dengan M kali G, di mana W adalah gaya beratnya, M adalah massa, dan G adalah gravitasi. Gaya yang kedua yaitu gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang diberikan oleh permukaan untuk menahan benda agar tidak menembusnya. Gaya ini selalu tegak lurus terhadap permukaan tempat benda berada. Misal dalam bidang datar dengan rumus N sama dengan W sama dengan M kali G. Jika benda ditekan ke bawah, N sama dengan N sama dengan W tambah F. Jika benda ditarik ke atas, N sama dengan W dikurang dengan F. Yang ketiga adalah gaya geser. Gaya geser adalah gaya yang menahan atau menghambat gerak benda ketika bersentuhan dengan permukaan lain. Ada 2 jenis gaya geser, yaitu geser statis. Geser statis ini dalam benda untuk diam, dan geser kinetis adalah gaya yang gesekan dalam benda bergerak. Rumus dari gaya geser adalah F dikali dengan koefisien dikali dengan normal, di mana F adalah gaya geser, koefisien Gc dikali dengan gaya normal. Yang keempat yaitu gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang ditimbulkan oleh tali atau kabel atau rantai yang menahan atau menarik benda. Arah gaya tegangan selalu sepanjang tali dan menjauhi benda. Rumus dari gaya tegangan tali tidak memiliki rumus tetap, tergantung dari sistemnya. Namun pada sistem sederhana tanpa percepatan biasanya dirumuskan dengan T sama dengan W sama dengan W M kali G, di mana T itu adalah tegangan, M itu massa, dan G adalah gravitasi. Yang terakhir yaitu gaya dorong atau tarikan. Adalah gaya yang diberikan oleh manusia atau mesin untuk menggerakkan benda. Gaya ini menyebabkan benda bergerak, berhenti, atau berubah arah. Rumus umum berdasarkan hukum Newton 2 adalah F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa percepatan, dan A adalah percepatan. Untuk lebih memahami tentang materi dinamika, langsung saja ke contoh soal. Berikut adalah salah satu contoh soal materi dinamika, yaitu gaya tegangan. Sebuah benda massa M, semua benda dengan massanya M1 sama dengan 2 kg diletakkan pada bidang horizontal dan dihubungkan dengan benda lain yang massanya 1 kg dengan seutas tali.
Dan benda kedua menggantung melalui sebuah katrol. Jika koefisien gesekan antara benda dan bidang adalah 0,4 dan gravitasi dari benda tersebut adalah 10 meter per second kuadrat, berapakah besar percepatan gerak benda? Oke, langsung saja ke penyelesaian. Diketahui M1 dari benda tersebut adalah 2 kg, M2-nya yaitu 1 kg, koefisiennya yaitu 0,4, dan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan berapakah percepatan dari benda tersebut? Langsung saja dimasukkan dengan rumus, yaitu A sama dengan M2 dikali dengan gravitasi dikurang koefisien dikali M1 dikali dengan gravitasi dibagi dengan M1 dengan M2 atau M total. Langsung saja disubstitusi melalui yang diketahui pada soal. A sama dengan M2 yaitu 1 kg dikali dengan 10 dikurang dengan koefisiennya yaitu 0,4 dikali dengan 2 dikali dengan 10 dibagi dengan M total yaitu 3. Mendapatkan hasil A sama dengan 2 per 3. A sama dengan 0,667 meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini merupakan juga contoh soal tentang gaya tegangan. Dua buah benda. Jika benda pertama bermassa 3 kg dan benda kedua bermassa 2 kg. Jika benda tersebut dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton pada bidang datar dan juga licin, maka hitunglah percepatan dari benda tersebut dan tegangan tali pada benda tersebut. Langsung saja. Yang pertama, kita menentukan percepatan dari benda tersebut. Rumus dari percepatan yaitu A sama dengan F dibagi dengan M total, di mana F adalah gaya dari benda tersebut dan M total adalah keseluruhan dari massa benda tersebut. Langsung saja kita substitusi, di mana F adalah 10 Newton dan M total yaitu 5 kg. Jadi 10 Newton dibagi dengan 5 kg mendapatkan hasil 2 meter per second kuadrat. Yang kedua yaitu tegangan dari tali tersebut. Tegangan dari tali tersebut yaitu langsung saja massa benda kedua dikali dengan percepatan benda tersebut, di mana massa benda kedua yaitu 2 kg dikali dengan percepatan benda yaitu 2 meter per second kuadrat. Maka hasilnya adalah 4 Newton. Sekian pemaparan materi video dinamika pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.